Nama saya Suparjo. Saya terlahir itu 40 tahun yang lalu Bang di Cirebon. Orang tua saya itu berasal dari Solo. Sudah lama merantau di Cirebon itu dengan usaha jualan bakso. Ya, seperti umumnya lah yang namanya orang jualan itu ya. Dari pagi belanja, kita cari bahan-bahan bakunya yang bagus. Kemudian setelah kita bikin, siangnya kita mulai buka usaha itu, berjualan sampai malam. Besoknya ya begitu itu, dan itu kita lakukan berhari-hari sampai sekarang ini. Usaha yang saya lakukan kan membutuhkan modal yang besar, sehingga untuk pengembangannya itu pun masih terasa susah gitu. Ketika ada program ini yang ditawarkan oleh kawan saya mencoba, ya tentunya berharap saya punya penghasilan yang lebih dong, yang kira-kira bisa mengalahkan usaha saya di sini gitu. Sore itu ada seorang teman saya datang, ya kawan saya akrab lah, teman di badminton itu. Mereka menceritakan tentang bisnis A, B, C dan lain sebagainya itu. Saya tuh nggak ngerti ini ngomong opo gitu tuh, saya tuh nggak tahu dalam hati. Tapi karena saya tuh menghormati beliau ya, saya iyakan aja. Ya saya iyakan ini dengan berharap dianya itu nggak berkepanjangan ceritanya gitu. Kemudian 1 minggu kemudian datang lagi, sama yang diceritakan gitu. Saya cuma iya aja. Nah, tatkala waktu malam malam Rabu kalau nggak salah, saya diundang, dijemput. Karena di sana ada penjelasan yang lebih detail tentang program Global Infinite. Di sana ada pertemuan, banyak orang yang hadir di sana, dan saya pun juga menghormati beliau gitu. Tatkala saya duduk di sana, saya tuh ketawa terus Bang. Karena apa? Kebetulan yang membawakan ini orangnya tuh lucu gitu tuh. Padahal saya tuh nggak ngerti itu tuh apa gitu tuh, nggak ngerti, saya nggak paham. Yang penting saya sudah menghormati beliau, saya datang, kemudian saya pulang lagi. Tapi 1 minggu kemudian teman saya itu juga mengundang saya lagi. Saya diboncengin ke sana, diajak ke pertemuan lagi. Baru di pertemuan yang kedua itu ada titik-titik, kok ini kayak membahas masalah penghasilan gitu tuh. Saya amatin gitu, tapi memang saya belum paham juga. Dan yang ketiga kalinya itu saya nggak pakai dijemput pun dengan telepon dari teman saya ini. Saya akhirnya mendatangi tempat yang biasa diadakan pertemuan tuh. Saya baru tahu bahwa di situ memang ada sebuah program yang intinya ketika kita itu serius menjalankan, kita akan memperoleh penghasilan yang sangat besar. Dan memang di situ juga ada saksi hidupnya yang telah berhasil menjalankan program itu, Bang. Itu yang perkenalan saya di Global Infinite. Waktu itu saya belum bergabung, Bang. Di pertemuan yang ketiga itu saya tuh baru tahu mekanisme program itu. Nah, tatkala saya waktu itu aktivitas di Mintonan, ngobrol sama temen dengan program yang saya bawakan melalui fotokopian ya, teman saya itu tertarik, ini program bagus ini, kenapa kamu nggak masuk aja dulu, nanti ketika itu saya baru masuk ke situ. Ya nggak pikir panjang lah, saya belum gabung aja tuh dia masuk, saya dapat duit. Akhirnya tanpa pikir panjang saya menyatakan masuk ke Global Infinite. Tapi apa jadinya Bang? Setelah saya datangin, saya tunjukin saya udah masuk, dia berkelit terus, minta brosur lah, minta CD lah. Akhirnya yang ketiga kalinya dia malah nggak pernah nongol lagi sampai sekarang. Jadi di program ini kan ada yang namanya pertemuan tuh Bang ya, tiap seminggu tuh 2 kali di malam tuh. Saya selalu mengundang kawan-kawan saya. Di antara 5 orang itu yang saya undang, biasanya ketika saya konfirmasi lewat telepon, yang 3 nggak aktif karena mungkin takut udah ditagih janji ya. Yang satunya lagi aktif tapi dengan berbagai alasan, kalau nggak sibuk, hujan, atau lagi di kota dan lain sebagainya. Tapi yang menarik satu nih Bang, tatkala yang ngangkat anaknya ini ya, dia bilang ke bapaknya, "Bapak, ini ada telepon." Nah, samar-samar tuh suara bapaknya tuh kedengeran. Dari siapa gitu? Dari Parjo. Bilang aja nggak ada gitu. Itu Bang, itu salah kan berulang-ulang. Ketika tiap malam ada pertemuan, saya hanya jondol di depan karena nggak ada orang yang saya hadirkan di situ. Sedikit pun ada perasaan malu itu ada di diri saya.
tapi mungkin barangkali itu proses ya, maka akhirnya saya jalani terus. Kemudian bukan hanya kendala masalah penolakan ya, waktu, karena keseharian saya sebagai jualan bakso, saya kan harus dituntut untuk menunggu tuh dagangan saya, bagaimana saya bisa keluar. Untuk istri saya itu orangnya juga mengerti sekali ya, tatkala saya keluar beliau yang menunggu dagangan saya, dan saya kan punya tiga orang anak gitu. Tatkala istri saya menunggu dagangan, anak yang kecil rewel sambil digendong, kemudian ketika dia itu harus melayani pelanggan, belum lagi melihat kedua anak saya yang besar-besar saling berantem, itu kadang-kadang yang bikin hati saya itu miris gitu untuk meninggalkan mereka. Ya, memang untuk mengatasi repotnya istri saya menangani dagangan, kadang-kadang saya bawa anak yang kedua, Pak. Kenapa? Kalau saya bawa anak kedua ini keluar, saya ambil jalan-jalan presentasi ya, otomatis kan anak yang gede satu kan nggak bakalan berantem tuh. Dek, saya kan manggilnya kan Dek. Nanti kalau bapak lagi ngobrol sama teman, kamu jangan ganggu ya. Udah kamu di luar aja mainan HP gitu. Nanti kalau misalkan kamu pengen apa tinggal ngomong. Itu yang saya lakukan, Bang. Dan alhamdulillah berjalan semuanya. Dari usaha bakso saya berjalan, dari program ini pun sedikit demi sedikit saya menemukan orang-orang yang tepat untuk bisa sama-sama menjalani program ini. Oh, banyak sekali, Bang. Ini salah satu contohnya CD ya. Ketika saya menyampaikan program ini ke teman ya, belum tentu dia itu paham. Maka sebagai pemahaman supaya mereka tahu detail, maka saya minta supaya CD ini mereka lihat gitu. Kemudian dari buku-buku yang dianjurkan dari support system agar saya pelajari, ada satu hal yang membuat saya itu benar-benar itu membantu program ini. Saya malah belajar dari mitra saya ya. Tatkala dia itu menemukan teman seorang yang tunanetra tuh ya, dia paham betul karena orang ini kemampuan keuangannya ya maaf ya, kondisinya lagi memang serba kurang gitu. Yang penting jalan aja. Buku juga dari petunjuk-petunjuk buku bagaimana ketika kita itu bisa berjiwa besar ketika ditolak, bagaimana personality dari sifat karakter seseorang. Alhamdulillah di sekolah pun nggak saya dapatkan dari metode-metode di sini. Kan di sisi lain dengan program yang ada di sini yaitu haji dan umroh, saya mendapatkan dukungan besar dari istri saya. Siapa tahu ketika kita menyampaikan atau menginformasikan program ini, kita bisa tertular akan programnya yaitu haji dan umroh. Siapa tahu begitu. Itu angan-angan dari saya dan istri saya. Kemudian tentu yang faktor utama yaitu adalah penghasilan gitu. Tapi ketika itu berjalan, penghasilan itu jadi nomor 2, Pak. Karena nilai ibadah itu yang saya temukan benar-benar di program ini. Saya merasakan betapa rindunya ketika saya sudah menyampai di sana. Saya pun juga mendengar kalimat dari ketika Ustadz bilang, oh setiap hambanya itu ya berdoa di sana pun itu pasti akan dikabulkan semua apa yang diinginkan. Nah dari itu saya berkeyakinan saya sebisa mungkin harus bisa ke sana. Ya maksudnya ya biasalah ke Baitullah gitu tuh. Bagaimana caranya gitu. Malahan melebihi dari target, Pak. Ketika yang saya inginkan itu penghasilan, saya sudah dapatkan. Yang penghasilan itu belum saya temukan di usaha yang lain. Dengan tambahan saya bisa mendapatkan umroh. Dan betul kata Ustadz yang pernah bilang ketika hambanya mengabulkan, meminta di sana itu dikabulkan. Belum 1 tahun permintaan saya sudah 2 yang tersampaikan. Insya Allah yang pertama itu permintaan saya secepat mungkin bisa membawa istri ke sana untuk umroh, dan di perusahaan itu sudah tercantum saya sama istri yang mendapatkan reward. Dan dari hasil yang saya dapatkan, insya Allah saya sudah membayar dengan cash untuk daftar haji. Itu suatu hal yang
sebelumnya belum pernah terpikirkan dalam benak saya. Dias Supposito mengajarkan saya 3 prioritas. Prioritas yang pertama yaitu bagaimana kedekatan keluarga saya dengan Tuhan, kemudian bagaimana waktu yang bermanfaat dan berkualitas bersama keluarga, dan tentunya bisnis yang sangat mengirimkan bagi saya dan keluarga. Tentunya Anda tahu siapa saya. Saya adalah seorang tukang bakso yang dengan bimbingan Dias Supposito akhirnya bisnis ini saya jalankan dengan mudah. Go Demon!